Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di chapter 21, ini adalah sumber daya geologi. Eh, Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya energi yang ada di bumi dari mulai non logam, logam, kemudian bagaimana proses pembentukannya, kemudian metode ekstraksinya dan dampak kepada lingkungan seperti itu. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah sumber daya hubungan sumber daya dan sistem bumi itu saling berkaitan, dan hasil interaksi antara seluruh sistem di bumi itu menghasilkan eh, energi yang kita manfaatkan. Mulai dari biosfer yang menyediakan bahan organik, kemudian ada hidrosfer yang mengangkut sedimen, kemudian ada atmosfer yang mempengaruhi pelapukan, hingga litosfer yang eh, dia itu berguna sebagai tempat penyimpanan seperti itu. Nah, eh, jadi sumber daya itu adalah total apa ya? Sumber daya itu adalah sebuah bahan yang mungkin bernilai ekonomi, baik sudah ditemukan maupun belum. Konsep ini menggambarkan jumlah total kandungan yang dimiliki bumi. Nah, eh, jadi kalau kita lihat di gambar-gambar ini ya, ini kan menunjukkan suatu perlapisan batuan sedimen. Nah, jadi ini yang dimaksud sebagai peran dari litologi, di mana dia itu berguna sebagai eh, yang menyimpan sumber dayanya seperti itu. Nah, dalam proses ekstraksinya kita itu eh, mengambil sumber daya yang telah disimpan tersebut. Oke, sumber daya itu maksud cadangan ada cadangan. Jadi kita mengambil cadangan, maksudnya kita mengambil cadangan SDA, sumber daya alam yang ada di bumi. Jadi cadangan adalah bagian dari sumber daya yang sudah ditemukan dan dapat diekstraksi secara ekonomis eh, dengan teknologi dan harga saat ini. Nah, ini. Nah, jadi tadi yang sudah saya sebutkan cadangan itu kan bagian dari sumber daya yang sudah ditemukan. Nah, tapi ada sumber daya yang belum ditemukan. Nah, faktor yang mengubah cadangan itu adalah eh, yang pertama harga, kemudian teknologi baru dan kebijakan baru. Nah, cadangan dapat tambah jika harga meningkat, teknologi ekstraksi berkembang, atau kebijakan membuka wilayah baru untuk ditambang. Jadi, semakin banyak wilayah yang disediakan untuk dieksploitasi, maka semakin banyak cadangan kita. Tapi kalau misal ada sebuah kebijakan pemerintah untuk eh, mengurangi apa namanya eh, kegiatan tambang, kegiatan eksploitasi sumber daya yang tidak terbarukan seperti itu, maka cadangan kita tentunya akan berkurang. Nah, kemudian, nah ini adalah merupakan eh, map atau peta persebaran sumber daya. Ada antrasit, bituminus, subbituminus, dan lain-lain. Nah, ini persebaran batu bara yang bisa apa namanya dieksploitasi. Batu bara yang bisa diekstraksi. Nah, tergantung dari jenisnya, maka batu bara itu sangat mahal atau batu bara yang kurang kurang bernilai seperti itu. Nah, ini uh, contrasting coastal basin in nutrient desert. The pattern of current disappears nutrition traps, they become concentrated. Nah, dalam siklus apa namanya? Dalam siklus apa namanya? Siklus laut. Jadi di laut itu ada salah satu arus, yakni arus yang namanya termohaline. Arus termohaline ini dia itu arus yang eh, me- eh, dia itu
apa ya, yang membuat bumi itu stabil suhunya terutama ya. Jadi arus ini tuh arusnya sangat luas, sangat-sangat besar. Dia itu dari selatan hingga ke utara, dari ujung bumi ke ujung yang lainnya. Jadi dia itu membuat suhunya itu rata, kemudian dia itu juga berperan dalam mengontrol apa namanya nutrisi. Jadi ada yang namanya uplift dan down uplift sama downforce downlift. Jadi itu intinya gini, ada arus yang naik dan ada arus yang turun seperti itu. Nah, di arus yang naik ini biasanya itu kaya atau banyak mengangkut nutrisi-nutrisi untuk apa namanya nutrisi-nutrisi untuk hewan-hewan atau ikan-ikan yang ada di situ. Dan di sini membuat daerah tersebut banyak sekali ditemukan ikan-ikan yang kaya, kaya sangat ikan seperti itu. Dan ikan-ikannya itu sangat-sangat sehat karena nutrisinya di situ sangat melimpah seperti itu. Kemudian ini ada apa namanya lapisan yang saya lapisan sedimen ya terutama yang kita bisa tahu bahwa ini pasti daerah delta ya. A typical depth of hydrocarbon cracking. The petroleum window lies between 2300 and 4600 meters. Depth will depth will vary somewhat depending on the geothermal gradient. Jadi eh, sumber daya alam terutama apa namanya minyak dan gas itu apa biasanya itu tuh terdapat di daerah yang lembab. Satu lembab, kedua eh, tidak terekspos. Maksudnya di sini tuh dia terkurung. Dia itu tidak berkontak dengan oksigen karena oksidasi itu bisa membuat karbonnya itu hilang. Nah, biasanya sering ditemukan di daerah-daerah pesisir pantai yang ada deltanya, di mana daerah-daerah yang dia itu pasif, terutama yang pasif, daerah pasif, bukan daerah yang aktif, pasif continental margin. Ya. Nah, di situ pasti banyak sekali ditemukan rawa-rawa dan tumbuhan-tumbuhan yang terendapkan di daerah yang lembab. Seiring berjalan waktu, ketika daerah itu eh, terendapkan gitu ya, itu akan membuat eh, material-material organik yang ada itu ter terendapkan tanpa teroksidasi sehingga karbon-karbon dia itu termampatkan hingga menjadi minyak, gas, bahkan hingga batuan-batuan yang sangat-sangat mahal seperti intan seperti itu. Faktanya batuan-batuan seperti intan itu dia merupakan karbon yang susunannya itu sebenarnya sama dengan eh, arang atau batu bara, tapi karena compression dan kompaksi yang sangat-sangat kuat dan juga tekanan dan suhu terutama yang sangat-sangat tinggi membuat batuan itu sangat-sangat mampat dan solid seperti itu. Nah, ini merupakan bagaimana eh, kita bisa menentukan. Biasanya minyak atau gas itu tersimpan dalam suatu lipatan itu pasti ada yang namanya anticline. Nah, di anticline itu biasanya ada namanya reservoir atau reservoir oil, tempat di mana minyak itu terperangkap gitu. Jadi disebutnya trap. Nah, kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena eh, minyak itu dia lebih ringan daripada air, kemudian gas juga lebih ringan daripada minyak, sehingga sangat-sangat mudah bagi kita untuk eh, menentukan di mana eh, minyak dan gas itu terperangkap seperti itu. Dan biasanya terperangkap dalam suatu antiklin di sebuah struktur lipatan. Nah, ini merupakan macam-macam daerah-daerah minyak yang terperangkap ya seperti itu. Di daerah yang antiklin yang sudah saya sebutkan di A, kemudian ada di B itu ada normal fault. Fault itu normal fault itu di mana eh, patahan yang normal itu pasti patahan yang eh, turun bukan naik. Nah, kalau patahan yang naik itu biasanya patahan yang reverse fault. Bagaimana kita bisa mengetahui patahan itu dia normal atau
eh, reverse gitu ya. Bentar, akan aku contohkan. Jadi ada namanya foot wall dan hanging wall. Foot wall itu seperti sepatu. Ini kan kayak sepatu ya. Ini kalau kasih tali kan dari sepatu. Nah, seperti itu. Nah, maka ini adalah hanging wall. Nah, ketika hanging wall turun, jadi foot wall itu acuannya. Yang bergerak pasti foot wall, hanging wallnya. Itu maka normal. Tapi kalau misalnya dia itu naik, seperti ini ya. Maka ini namanya reverse fault. Seperti itu. Nah, kemudian ada cross fault. Jadi ini patahan yang diiringi lipatan yang dipatahkan seperti itu. Ada sandstone lenses, ada sandstone pinch out, ada unconformity, ada rift, small patch rift, ya. Ada salt dome. Nah, salt dome ini biasanya karena adanya ini ya, apa namanya, intrusi gitu ya, intrusi batuan beku. Oke, nah jadi di sini kalau bisa kita lihat itu air yang diinjeksikan. Nah, water is often injected to drive additional hard to get oil out to the ground. Jadi gini, eh agar oil yang diinginkan itu bisa tereksploitasi dengan sempurna, maksudnya semua minyak yang ditargetkan tersedot semuanya, itu biasanya kita menginjeksikan air di sisi-sisinya agar minyaknya itu terakumulasi di daerah pumping atau daerah pipanya. Nah, ketika sudah terakumulasi maka akan semakin mudah dong untuk diangkat seperti itu ya. Oke, next. Nah ini. Major oil fields in North America, the amount of oil in field is not necessarily related to its areal extent on a map. It also governed by the vertical thickness of the oil pools in a field. The field with the most oil are in Alaska and East Texas from US Geological Survey and other sources. Nah, jadi ini eh, tempat-tempat di mana apa namanya minyak-minyak dan gas alam yang tersimpan di Amerika yang telah terdiscovery dan telah dieksploitasi cadangan minyaknya Amerika lah katakanlah seperti itu. Nah, bisa kita lihat itu posisinya sangat-sangat jarang ditemukan di daerah yang aktif, kebanyakan di daerah yang pasif seperti itu ya. Jadi di daerah aktif itu biasanya untuk daerah tambang. Kenapa seperti itu? Karena dia itu daerah-daerah Mailange seperti itu biasanya kan. Ditemukan banyak sekali batuan-batuan yang unik seperti batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Jadi terakumulasi di satu tempat. Sedangkan di daerah-daerah yang sudah pasif itu karena dia yang paling dominan adalah sedimentasi yang membuat material-material organik yang di zaman dahulu terendapkan dan uh, terjadi proses fosilisasi yang membuat yang terbentuklah minyak dan juga gas seperti itu. Nah, bisa kita lihat itu ada di Texas, di Meksiko sebagian ya. Ya, jarang sekali ada yang di barisan gunungan Rocky seperti itu ya. Ini drilling rig on Alaska North Slope. Nah, ini jadi di Alaska ini di ujung yang utara itu ya. Ada oren-oren itu. Jadi ini adalah tempat pusat atau site pengeboran minyak yang ada di Alaska seperti itu. Nah, loh kenapa kok bisa ada minyak di Alaska? Kenapa kok bisa ada gas alam hidup gitu ya? Padahal di Alaska kan apa namanya? Dia tuh salju jarang sekali ditemukan tumbuhan seperti itu. Yang perlu diketahui adalah proses pembentukan minyak dan gas alam itu bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, bahkan bukan puluhan tahun seperti itu. Kita harus tahu bahwa eh, geological time itu sangat-sangat lama. Kita nggak bisa mengatakan bahwa wah kok bisa ya di sini itu apa namanya ada ininya padahal di sini nggak ada tumbuhan, nggak ada tumbuhan kayak di Afrika contohnya di Afrika kan, atau di Arab Saudi itu eh, gurun pasir yang apa namanya yang dapat dikatakan tidak ada tumbuhan seperti itu. Eh, Pertama-tama kita harus tahu bahwa minyak dan gas itu jutaan tahun ya sebenarnya. Jadi bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bahkan atau ratusan tahun bahkan.
Tapi jutaan tahun. Jutaan tahun terendapkan, terkompresi dan jutaan tahun dia termampatkan, terkompaksi seperti itu. Nah, kenapa di daerah-daerah seperti itu? Nah, bentar, nanti kita akan bahas. Nah, jadi ini ada oil shale, high grade oil shale dan oil sand. Nah, ini pemetaan minyak-minyak yang bervariasi ya. Jadi ada yang high oil shale, ada high grade oil shale dan oil shale. Yang pasti yang bagus adalah high grade oil shale. Nah, cliff of oil shale that have been mined near Rival, Colorado. Ini adalah tebing-tebing. Jadi tebingnya ini bukan bukan alami ya. Ini tebing yang sudah dikeruk oleh manusia seperti itu. Jadi ini tidak alami. Bisa kita lihat itu daerahnya minim sekali namanya proses tektonik, proses endogen. Jadi lapisannya ya ya udah dia apa namanya superposition aja gitu. Nggak, kita cuma bisa lihatnya atas paling muda, bawah paling tua seperti itu. Jadi minim sekali tektonik tapi banyak ditemukan apa maksudnya dominannya itu sedimen karena itu tadi. Oke, ini nuclear reactor. Basic design of nuclear reactor show operation of boiling water. Loh, kok boiling water? Kok reaktor nuklir kok boiling water gitu kan? Kok nggak pakai ledakan-ledakan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ketahui, walaupun Cina menemukan revolusi untuk merekayasa, merecreate matahari dengan panas yang bahkan lebih panas daripada matahari, ya ujung-ujungnya memanaskan air. Ujung-ujungnya itu pasti akan digunakan untuk memanaskan air dan memutar turbin seperti itu. Nah, cuman di sini yang perlu digarisbawahi adalah nuklir itu atau reaktor nuklir itu dia menggunakan sumber daya alam yang dia tuh penggunaannya tidak banyak. Maksudnya sedikit 1 gram saja itu bisa untuk berapa watt gitu, ribuan watt lah. Jadi dengan sumber daya yang katakanlah itu tidak masif seperti batu bara. Batu bara yang dibakar untuk sehari memutar memasang air di pembangkit listrik berapa ya kan? Dibandingkan dengan uranium atau batu-batu radioaktif yang lain yang digunakan seperti itu sangat jauh berbeda, sangat sangat berbanding terbalik. Coba lihat apa namanya kapal induk US USS Gerald Ford itu ya, itu yang kapal induk terbesar Amerika yang dia itu pembangkit mesinnya itu pakai reaktor nuklir seperti itu. Itu dia kembali ke daerah apa namanya kembali ke apa sih namanya ke pelabuhan itu ya cuman buat ngisi ulang makanan, buat ngisi ulang atau ganti pemain lah katakanlah ganti-ganti kru selama ini katakanlah em, apa namanya mereka nggak perlu makan, mereka nggak perlu ini ya ya udah mereka bisa bertahun-tahun di laut tanpa harus kembali mengisi bahan bakar seperti itu kan. Nah, ini adalah oh ini geothermal ya, ini pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik geothermal yang kita gunakan apanya ya, kita gunakan ya uap air yang diputar di turbin itu tadi. Jadi panas bumi yang keluar itu kan dia panas ya, namanya juga panas bumi. Panas bumi yang ada di bumi itu pasti akan digunakan untuk memanaskan air dan memutar turbin seperti itu. Itulah kenapa kita melihat banyak sekali asap-asap putih. Jadi asap-asap putih itu dia bukan asap apa namanya? Bukan asap yang bisa menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan, itu uap air. Itu uap air. Jadi uap air yang berlebih, uap air yang berlebih itu dibuang. Sedangkan jadi gini, airnya itu pasti digunakan lagi, nggak semena-mena dibuang. Jadi airnya itu pasti akan berputar dalam siklus. Tapi harus diketahui bahwa panas yang berlebihan itu juga membuat apa, nggak semuanya bisa dikembalikan gitu loh. Harus ada yang diinjek, harus ada yang dibuang seperti itu. Nah, tapi di sini kenapa geothermal itu sangat ramah lingkungan adalah karena yang dibuang itu bukan karbon monoksida, bukan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan, tapi yang dibuang adalah H2O yang merupakan H2O ya kalau dibuang dalam bentuk uap jadi awan, nanti juga jadi air lagi seperti itu. Nah ini
Major source of energy for the United States in 2001. Minor source such as geothermal, wind and solar are not included. For more recent information, go to. Oke, oke. Jadi ini apa namanya, sumber energi yang ada di Amerika itu, lihat. Jadi oil yang paling banyak ya pasti. Itu oil itu hampir setengahnya loh. Hampir setengahnya oil. Nah, ini kalau misalnya diteruskan dalam bertahun-tahun maka akan habis. Maka ya walaupun oil itu banyak sekali. Oil itu banyak sekali di dunia ini ya. Oil itu sangat-sangat banyak. Tapi pasti akan habis, dan yang terutama itu pasti akan menciptakan lingkungan seperti itu. Karena oil ketika dibakar dia akan menghasilkan polusi itu. Nah, makanya nuklir, kemudian gas alam, maksudnya nuklir, geothermal, dan pembangkit listrik tenaga yang terbarukan itu sangat-sangat kita butuhkan sekarang. Kenapa? Karena alam sangat-sangat sudah sangat-sangat tercemar dan sangat-sangat rusak. Coba kita lihat kenapa kemarin di apa namanya, Sumatera. Sumatera itu merupakan apa namanya, merupakan dampak dari manusia yang sangat-sangat greedy. Dan di sini tuh saya maksudnya adalah manusia yang sangat terbutakan oleh kekayaan, terbutakan oleh dunia itu sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat kaya itu bagi alam ya, karena mereka tidak peduli dengan alam, mereka hanya peduli dengan kantong mereka yang akan penuh dengan uang $100 kan. Seperti itu. Hmm. Kenapa kenapa kok kemarin ada yang bilang, kenapa akhir-akhir ini hujannya sangat deras, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan, banyak sekali apa namanya, banjir seperti itu. Eh, yang pertama kita bisa menyalahkan tentang sistem drainase, oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak sistem drainase yang paling berpengaruh seperti itu ya. Yang paling berpengaruh adalah iklim yang sudah mulai berubah. Eh, Awan siklon yang kemarin, ya mungkin sampai sekarang nggak tahu ya. Awan siklon sampai ujung puncaknya tanggal 9 Desember kalau nggak salah. Itu harusnya harusnya melemah ketika sampai di daerah ekuator seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Siklon siklon itu kenapa sangat-sangat sangat-sangat dahsyat di Filipina? Ya karena Filipina tidak di ekuator. Nah, tapi Indonesia itu di ekuator. Indonesia itu harusnya aman sekali dari yang namanya siklon. Siklon sangat tidak berpengaruh di Indonesia. Pengaruhnya paling cuman ekor-ekornya saja, tidak tidak siklon utamanya seperti itu. Tapi kemarin siklonnya sangat-sangat mempengaruhi Indonesia ya. Berarti kan ada hal yang aneh di sini, bahwa apa namanya, yang harusnya siklon itu melemah di daerah ekuator tapi malah makin kuat, atau waktunya masih kuat, tidak terlemahkan seperti itu ya kan. Oke, eh lanjut. Nah, ini pembangkit listrik, apa ini? Pembangkit listrik tenaga air ya, dari dam ya, generation of tidal power. Oh, tidal. Jadi ini pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, kan mikir ya, pasang surut gimana ini konsepnya? Pasang surut, pembangkit listrik tenaga pasang surut gimana sih konsepnya, kok pasang surut? Berarti kan nggak akan menghasilkan energi yang banyak seperti itu, walaupun karena kita ketahui bahwa pasang surut itu terjadinya 2 kali dalam sehari, ketika pagi dan siang seperti itu kan. Nah, jadi konsepnya adalah ketika pasang, ketika pasang maka air itu akan naik ya kan. Ketika naik itu akan naik. Disinilah peran dari tembok itu. Tembok itu akan, atau garage itu akan merangkap air seperti itu. Nah, kemudian ketika ketika apa namanya, surut, itu otomatis airnya akan tertarik kembali ke tengah lautan, yang ketika proses itu digunakan sebagai pemutar generator. Jadi memutarkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Mohon maaf ya tadi terpotong karena memorinya sudah penuh. Jadi apa ini maksudnya? Maksud maksud gambar ini apa sih? Kok ada chromate ore, ada cooling seal. Jadi ini tuh proses pembendakan endapan chromit, atau chromate ore lah ya bahasa Inggrisnya, itu melalui pemisahan kristal dalam magma yang dia tuh sedang mendingin seperti itu. Nah, ini tuh salah satu tipe endapan logam magmatik yang sangat-sangat penting gitu kan.
Jadi apa yang terjadi dalam gambar ini? Kita akan bedah. Yang pertama ada tubuh magma dangkal atau sil yang mulai mendingin. Jadi area berwarna merah muda dalam magma mafic atau ultramafic kayak besi, magnesium dan krominium. Nah, magma ini berada di antara dua lapisan batuan, disebut sil. Saat magma mulai mendingin dari bawah ke atas, mineral-mineral tertentu mulai mengendap lebih dahulu, gitu kan. Nah, tuh kemudian ada mineral kromit terbentuk lebih awal saat magma mendingin. Nah, titik-titik hijau menggambarkan kristal kromit. Jadi kromit itu Cr2O3. Ya. Iya nggak sih? Bentar. Kromit itu, oh iya, kromit itu Cr2O3. Jadi hijau-hijau ini endapan kromit ya. Nah, nah, ketika terbentuk kristal-kristal kromit, yang pertama akan mengalami kristalisasi pertama lebih berat daripada magma di sekitarnya dan langsung tenggelam ke dasar sil. Seperti itu. Oke. Nah, kristal kromit tenggelam akibat densitas yang sangat tinggi. Nah, karena densitasnya tinggi, maka gravitasi sangat berpengaruh kan. Nah, nah hijau itu menunjukkan arah pergerakan kristal kromit dari magma ke dasar sil. Prosesnya ini disebut gravitational crystal settling. Eh, Pengendapan kristal karena gravitasi. Nah, itu misalnya. Karena semua kristal kromit tenggelam ke bawah karena mereka mulai terakumulasi membentuk lapisan logam seperti itu. Oke, sepertinya saya tuh terlalu cepat menjelaskan. Jadi waktunya tuh setelah perasaan saya sudah menjelaskan cukup lama, ternyata masih belum ada setengah jam ya. Oke, kemudian setelah itu terbentuk lapisan biji kromit di dasar sil. Nah, lapisan hijau tebal di dasar sil atau chromate ore layer. Ini yang apa? Ini kan ada akumulasi apa namanya? Ada akumulasi kromit gitu kan dalam satu lapisan. Nah, ini yang dinamakan tadi lapisan kromit. Nah, lapisan ini adalah endapan magmatik primer. Inilah merupakan mekanisme utama pembentukan deposit kromit besar seperti yang ada di Afrika. Afrika ada di Afrika Selatan ya, dan ada di Amerika Serikat. Nah, aku kalau nggak salah itu sudah menyatat daerahnya itu di Bushveld Complex dan Stillwater Complex gitu. Nah, intinya adalah gambar ini tuh jelasin bahwa endapan kromit terbentuk karena kristal kromit yang berat. Itulah kenapa dia itu ada turunnya itu ya. Itu kan garis panah-panahnya turun seperti itu. Oke, ini ada apa namanya? Pluton, gambar Pluton sama magma ini maksudnya adalah bagaimana kok bisa adanya apa sih namanya eh apa sih namanya yang semburan air panas namanya itu apa ya, lupa. Jadi intinya gini, eh, ada diatrema bukan diatrema namanya. Pokoknya eh, induk induk dari magma atau eh, apa ya, Pluton lah. Jadi kan panas ya, karena magma itu panas. Nah, di sekitarnya pasti ada air yang terinfiltrasi di apa namanya, dalam tanah seperti itu kan. Nah, di sini perannya adalah sebagai pemanas. Nah, karena panas, akhirnya ada titik dengan tekanan rendah yang membuat terjadinya konveksi, arus konveksi. Nah, ini dimanfaatkan oleh manusia seperti itu. Yang pertama itu yang pasti adalah untuk pembangkit listrik geothermal ya pastinya ya. Atau panas bumi seperti itu. Nah, ini salah satu apa namanya? Salah satu tempat di mana kita itu bisa mengetahui eh, daerah-daerah yang kaya akan apa namanya, kaya akan batuan-batuan yang mulia seperti itu. Karena di daerah yang ada Pluton, tentunya di daerah-daerah yang terkontak oleh batuan beku yang masih panas ini akan membentuk batuan metamorf kontak maupun batuan metamorf eh iya batuan metamorf kontak kalau nggak salah ya. Pastinya kontak metamorfism ya. Nah, di sini tuh pasti banyak ditemukan metamorf. Kenapa? Karena adanya suhu yang tinggi. Nah, biasanya itu banyak sekali. Terus ada hot spring.
Hot spring itu biasanya di daerah eh, gunungan yang ini apa ya, bocor gitu katakanlah ya. Hot spring gitu ya. Eh, Sumber mata air panas. Ya, hot spring itu sumber mata air panas. Kalau mata air yang biasanya kan keluar karena densitasnya itu sudah ada tekanan ya. Kalau ini beda karena suhu. Itu Pluton hydrothermal vents ya. Jadi vents itu jadi gini, eh, akan terjadi yang namanya crack atau retakan saat akan terjadi fault seperti itu. Atau mungkin ketika fault yang tidak patah sekali itu kok terjadi vein lah patahannya. Vein itu apa? Vein itu patahan yang terisi oleh mineral-mineral lain, biasanya dari batuan beku, pastinya batuan beku ya. Contohnya ini, nah ini biji besi kalau saya, ini biji besi. Biji besi. Jadi dulunya nggak ada. Tapi karena adanya crack, jadi adanya retakan dalam batuan sedimennya itu akhirnya terisi oleh biji-biji batu beku. Nah, kebetulan di sini ada biji besi ya. Ini. Jadi ini eh, Pluton ini kita lihat ya, Pluton dia mempengaruhi batuan di atasnya. Nah, contohnya di sini ada, nah ini. Jadi earth surface ketika terjadi hujan. Nah, bukan terjadi, maksudnya terjadi infiltrasi. Air ini kan meresap ke tanah. Di water table, ya kan? Dia itu akan terjadi penumpukan kalkosit grains. Batuan kalkosit. Nah, kalkosit grain ini datangnya dari mana? Dari Pluton. Nah, ketika dia menyentuh water table, maka dia akan terakumulasi di sini. Nah, di sini tuh akan kaya sekali dengan batuan-batuan batuan-batuan biji-biji gitu lah, kayak besi, kemudian ada koper dan lain-lainnya. Eh, nah ini. Jadi gini, ini tambang ya. Tambang itu ada dua. Tambang itu ada dua. Ada underground mining dan ada eh, open field mining. Dan juga ada yang terakhir itu namanya eh bentar, namanya itu, aduh, kok lupa ya. Jadi sebentar, namanya lupa. Eh, ada open pit. Nah, open pit mining, underground mining dan placer mining. Nah, underground mining yang A itu merupakan tambang paling cinta alam. Apa ya? Maksudnya tambangnya itu paling sayang dengan alam gitu. Nah, kenapa? Karena dia itu hanya mempengaruhi lapisan tanah di bawahnya. Sedangkan yang open pit itu sangat-sangat merusak alam. Apalagi kalau misal tidak diawasi oleh atau tidak sesuai dengan SOP. Contohnya yang sering kita lihat ya di daerah-daerah yang sekarang lagi banjir itu ya. Itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apa namanya, metode dari penambangan seperti itu. Eh, jadi bedanya apa? Bedanya kalau misalnya, misalnya underground mining ya kita pasti akan ke bawah tanah. Jadi kita akan mengeruk tanahnya sampai kita menemukan ore atau apa namanya, bijinya. Tapi kalau misalnya open pit itu ya kita tadi ya, oh itu sangat-sangat merusak ya. Jadi kalau misal kalian belajar lapisan tanah kan ada O A E B C kan. Nah, O itu kan darah organik yang bisa ditumbuhin oleh makhluk hidup. Tumbuhan hidupnya di situ. Nah, kalau misalnya O-nya dihilangi ya nggak bisa tumbuh loh, ya kan? Itu konsepnya. Jadi kenapa eh, open pit mining itu sangat-sangat berbahaya bagi lingkungan seperti itu. Beda dengan underground mining yang dia itu lebih cinta alam. Tapi kenapa sih kok banyak sekali yang menggunakan open pit? Nah, walaupun kita lihat kalau open pit itu kesannya kayak mahal ya, karena kita harus mengeruk luas gitu ya. Padahal enggak. Underground mining itu lebih beresiko. Underground mining contohnya apa sih? Di Freeport. Freeport itu dia underground mining ya.
Beda dengan tambang-tambang di Sumatera, di Kalimantan misalnya open pit. Di Jawa juga open pit biasanya. Eh, Oke. Eh, apa namanya? Faktor yang paling mempengaruhi banyak sekali penggunaan open pit mining adalah runtuh ya, runtuh. Runtuh paling utama itu runtuh. Jadi takutnya adalah runtuh. Ketika supportnya tidak sangat apa namanya? Sangat kuat atau tidak apa ya? Atau udah usang katakanlah, itu bisa runtuh. Faktor runtuhnya itu besar. Jadi makanya ada harus ada pencegahan di situ kan. Freeport saja kemarin kecolongan sampai ada beberapa pekerjanya yang tertimbun oleh runtuhan seperti itu. Wah, cuman karena Freeport kaya jadi media dibungkam ya seperti itu ya. Nah, beda dengan C. C itu dia eh kalau C itu biasanya dia endapan-endapan yang dari endapan yang sedimen misalnya kayak coal itu kan sedimennya. Kemudian kayak apa lagi ya? Gamping ya, gamping, batu gamping, marmer, marmer maksudnya marmer. Marmer tuh biasanya oh enggak ding, marmer open pit ya. Marmer open pit. Marmer open pit. Ini batu bara lah. Misalnya kalau yang apa namanya? Yang laser mining. Nah, ini yang dimaksud dari eh, apa namanya? Underground mining yang bawah ya, yang dia itu sampai ngebor ke bawah tanah. Itu underground mining. Jadi kita ke bawah tanah mengambil mengambil yang namanya ore-ore yang ada di situ. Nah, yang di atas itu open pit, open pit. Makanya itu lihat, itu dikeruk, dikeruk sampai dalam banget ya. Paling dalam itu berapa? 12 kilometer apa ya? 11 kilometer di Rusia tuh. Itu aja tapi sudah mentok, bisa lagi itu. Nah, ini open pit. Lihat, rusak ini alamnya ya. Sudah tidak indah dilihat. Ini pemandangan yang indah ketika Anda sangat cinta dengan uang. Seperti itu. Ini ada gambar dari persebaran tambang ya. Hijau itu dia open pit dan yang merah itu adalah underground mining. Jadi di Amerika itu terakumulasi di satu tempat ya. Nggak tersebar banyak. Nah, ini alat penggalian emas memisahkan emas dan dari kerikil. Jadi emas itu ditambangnya itu gini. Emas itu tidak tidak seperti batuan-batuan lain yang menjadi satu seperti ore gitu ya. Emas itu kecil-kecil dan setiap satu ton satu ton tanah yang dikeruk dan disaring itu biasanya menghasilkan cuma beberapa gram emas gitu. Seingat saya. Nah, jadi kenapa emas itu tambangnya besar, hasilnya kecil? Karena yang dikeruk itu bertonton tapi hasilnya cuma beberapa gram seperti itu ya. Ini metode konvensionalnya ini. Disaring gitu kayak karena emas itu densitasnya lebih berat. Jadi yang rendap di alatnya pasti emasnya seperti itu. Ini tambang batu pasir ya pastinya. Nih, open pit ya ini. Aduh, sangat-sangat merusak alam. Ini, ini ini tambang pasir dan kerikil di sebuah. Jadi bayangan saja dulunya ini adalah bukit yang indah, banyak sekali tumbuhan. Ya mungkin satu dua tempat oke lah ya kalau misalnya kita melihat. Tapi faktanya kita lihat di sekitar kita kalau misalnya tambang-tambang seperti itu sangat-sangat luas dan banyak bahkan yang ilegal apalagi ya. Kalau yang masih di bawah naungan pasti mereka melakukan reboisasi dan melakukan apa namanya pengembalian gitu ya sampai ke semulanya seperti itu. Kalau misalnya yang ilegal ya mereka nggak peduli, mereka yang penting udah eksploitasi kemana mereka pergi. Ya coba kalau misal ini nggak diperbagi maka banjir itu pasti akan terjadi. Ini yang mengsupport apa tanahnya siapa? Itu batu kapur ya ini. Nah, tambang batu kapur. Ini di Illinois. Nah ini garis horizon permukaan tanah asli sebelum batu diangkat. Nah, itu lihat aslinya segitu sekarang jadi ini kelihatannya kecil ya padahal itu tinggi banget itu. Itu kira-kira puluhan meter ya satu gedung. Gedung 30 lantai ya. Batu kapur itu di Indonesia di mana contohnya buat ngomong batu kapur ya? Di Jogja itu ada sama di Blitar ya. Nah, di Blitar itu ada tambang batu kapur seperti itu. Oke,
Itu saja sampai gambar-gambarnya sudah habis ya. Jadi intinya adalah eh, tambang, eksploitasi, eksploitasi apa namanya? Eksploitasi alam itu memang diperlukan karena emang kita itu dari baterai saja kita menggunakan ini kan, menggunakan tambang, kita harus menambang nikel, kita harus menambang lithium dan lain-lain seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara kita memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan eh, sumber daya alam tanpa merusaknya seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa di zaman sekarang, contohnya dampaknya aja kita lihat itu di Sumatera seperti itu sangat-sangat sangat-sangat apa namanya, merusak gitu ya. Bahkan sampai memakan banyak sekali korban jiwa. Jadi bencana alam itu ada dua, ada yang bisa dihindari dan ada bisa yang terjadi karena emang itu siklusnya. Bencana itu kan terjadi ketika ada korban jiwa, ada seseorang yang dirugikan gitu itu. Ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau misalnya bencana itu tidak merugikan ya itu namanya kejadian alam saja. Kenapa tsunami Aceh itu sangat-sangat luar biasa bencananya? Itu sebenarnya bukan bencana. Tsunami itu bukan bencana. Tsunami itu hanya kejadian yang berulang setiap ribuan tahun mungkin ya atau jutaan tahun nggak tahu. Tapi sayangnya adalah kurangnya edukasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana itu sangat-sangat minim seperti itu. Makanya banyak sekali korban jiwa yang terjadi. Buktinya adalah di Semeru kemarin, letusan Semeru kemarin tuh menghasilkan eh, kudus gembel yang sangat luar biasa. Tapi faktanya banyak sekali warga yang ketika terjadi dan ketika pihak yang berwajib sudah mengevakuasi, mereka malah tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak segera mengevakuasi diri. Bahkan ketika ada lahar Semeru yang memasuki kawasan pemukiman warga itu malah mereka fokus dengan barang pribadi mereka seperti HP, dompet, alat eh, apa ya, motor seperti itu, mobil. Mereka tidak mengutamakan kepentingan atau urgensi dari menyelamatkan diri mereka terlebih dahulu gitu. Nah, itulah yang membuat apa namanya, pentingnya edukasi mitigasi bencana. Kemudian eh, kita juga perlu mengedukasi tentang bahwa tambang-tambang itu diperlukan. Tambang-tambang itu diperlukan karena barang-barang yang kita gunakan sehari-hari ini dari tambang. Minyak dari tambang, plastik dari tambang, bahkan gelas kaca seperti ini dari tambang. Kemudian apalagi besi yang kita gunakan di mana-mana seperti polpen ya. Polpen ini ada besinya itu dari tambang. Apalagi HP kita, terutama HP kita itu tambang semua. Kacanya, kemudian isinya, chip-chipnya itu dari tambang semua. Kita tidak bisa lepas dari tambang. Untuk saat ini tidak bisa lepas dari tambang. Atau mungkin menurut saya pribadi, tambang itu akan selalu digunakan atau katakanlah ada makhluk hidup atau makhluk alien yang lebih maju daripada manusia yang dia tuh hidup di luar sana itu pasti mereka menambang alamnya hingga mereka dapat menambang planet lain. Makanya jadi gini, eh, tambang itu pasti akan dilakukan, tambang itu pasti akan di apa namanya, terjadi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana tambang itu bisa cinta lingkungan. Bagaimana tambang itu tidak akan merusak lingkungan. Bagaimana tambang itu bisa berkelanjutan seperti itu. Eh, Ya itu adalah eh, tugas dari kita sebagai mahasiswa dan terutama ya untuk menemukan inovasi-inovasi dan juga eh, ide-ide gagasan tertentu yang dapat membuat dunia tambang itu sangat-sangat kembali lagi lah, citranya kembali lagi lah. Makanya kita tahu bahwa citra tambang itu semakin jelek. Contohnya dari Sumatera kemarin, citra tambang masih jelek. Tapi kalau nggak ada yang nambang, terus siapa lagi gitu? Kalau nggak ada yang nambang, maka gimana? Kita nggak bisa berkembang karena ya alat-alat di dunia ini pakai tambang semua ya. Nggak bisa lepas dari tambang kita. Seperti itu. eh Mungkin itu saja ya pembahasan dari saya. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mencintai alam.